semuanya, perkenalkan nama saya Maria Violeta Clara Pretas dengan NIM 21011400883, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Di sini, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, kabar kalian hari ini baik-baik saja. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu dari anak-anak untuk berdoa. Terima kasih. Oke anak-anak, sebelum memulai belajar, Ibu terlebih dahulu harus mengabsen kehadiran dari anak-anak. Ayo coba lihat di samping kiri kanan kalian, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Bagus, semuanya hadir pada pertemuan kali ini. Oh, baik anak-anak, Ibu jemput anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan duduk. Pada topik kali ini kita akan membahas mengenai bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi, pada bagian topik A, bagian tubuh tumbuhan. Dengan tujuan pembelajarannya yang pertama adalah melalui kegiatan menonton dan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menelaah pengelompokan daun pada tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis bentuk daun berdasarkan jenis tulang daunnya. Dan yang ketiga adalah setelah berdiskusi, peserta didik dapat membuat gambar bentuk daun berdasarkan jenis tulang daunnya. Jadi anak-anak, di sini ada yang tahu apa itu tumbuhan? Benar sekali, tumbuhan adalah makhluk hidup yang mudah dijumpai di lingkungan sekitar. Nah, tumbuhan dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah tanaman hias dan tanaman buah. Nah, tanaman hias adalah tanaman yang ditanam dengan tujuan memberikan kesan yang indah. Sedangkan tanaman buah merupakan tumbuhan yang menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi oleh manusia maupun hewan. Yang berikutnya adalah manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ternyata tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Manfaat tumbuhan yang paling mendasar adalah menyediakan oksigen. Nah, tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak akan memiliki udara segar untuk bernafas. Bukan hanya itu, setiap bagian-bagian tumbuhan mempunyai manfaat bagi kehidupan. Misalnya untuk bahan makanan, bahan baku industri, kesehatan, dan masih banyak lainnya. Lantas, apa saja bagian-bagian tumbuhan tersebut? Apa saja fungsinya? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Pada gambar yang ditampilkan terdapat bagian dan fungsi tubuh tumbuhan. Nah, bagian dan fungsi tumbuh-tumbuhan yang pertama adalah akar. Di mana akar memiliki fungsi yang pertama adalah menopang tumbuhan, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, dan menyalurkannya ke bagian lain, menyimpan cadangan makanan seperti pada singkong. Sedangkan pada batang, di mana batang memiliki fungsi yang pertama adalah mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun, menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh, serta menyimpan cadangan makanan seperti pada batang kentang dan ubi jalar. Sedangkan pada daun juga memiliki fungsi yang pertama adalah tempat terjadinya proses fotosintesis, tempat keluarnya uap air dan oksigen. Pada bunga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Sedangkan pada buah memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, serta membungkus dan melindungi biji, pemencar biji, agar tersebar ke luas. Bagian tubuh tumbuhan dibagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan tanaman, yang kedua perlindungan diri atau adaptasi, dan yang ketiga adalah alat perkembangbiakan. Nah, umumnya semua tanaman memiliki akar, batang, serta daun. Sebagian tumbuhan memiliki bunga, spora, dan duri. Menurut Gembong dalam buku Morfologi Tumbuhan di tahun 2016, tumbuhan bisa dikelompokkan berdasarkan bentuk akar, batang, serta daunnya. Nah, berikut ini pengelompokan akar pada tumbuhan meliputi akar tunggang, yaitu akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Nah, cabang-cabang akar akan keluar dari cabang utama. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Contohnya adalah tumbuhan mangga, jeruk, jambu, serta cabai. Sedangkan pada akar serabut, itu akar samping yang keluar dari pangkal batang.
Akar ini menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil, contohnya pada jagung, padi, serta rumput. Sedangkan pada batang, batang juga bisa dikelompokkan dalam 3 jenis. Yang pertama adalah batang kayu. Batang yang keras dan kuat karena sebagian besar terdiri dari atas kayu. Umumnya dimiliki oleh pohon-pohon besar seperti mangga, cemara, beringin, dan masih ada batang-batang kayu lainnya. Yang berikutnya adalah batang basah. Batang yang lunak dan berair, misalnya pada bayam, kangkung, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah batang rumput. Batang yang tidak keras, mempunyai ruas-ruas nyata dan seringkali berongga, misalnya pada padi, daun serai, dan rumput-rumput pada umumnya. Dan yang terakhir adalah bentuk-bentuk dari tulang daun. Di sini telah ditampilkan gambar. Yang pertama adalah daun berbentuk melengkung, menjari, sejajar, serta menyirik. Setelah kita mengulas mengenai bagian dari tubuh tumbuhan, kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Ibu akan membagi anak-anak dalam 4 kelompok yang terdiri dari 5-6 orang. Ibu akan mengarahkan anak-anak untuk mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan. Nah, setelah mengerjakan LKPD, anak-anak akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.